warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, hari ini seharusnya ada pengajian dari luar, okay. Kebetulan yang saya undang kemarin dari Citralen, Bu. Okay. Nah, pagi tadi jam 4, sebenarnya sudah WA, tapi tidak saya lihat. Okay. Jam 4 ngebel, katanya demam, okay. Lagi panas, sehingga tidak sempat mencari yang lain, katanya. Jadi sementara saya isi, yang sebenarnya sekaligus peringatan tahun baru Islam sebenarnya. Oke. Tapi ngapunten sekali lagi, beliau berhalangan hadir karena sakit demam. Oke. Baik para jemaah sekalian, sebagai pengganti akan saya sampaikan beberapa hal tentang tahun baru Islam. Para bapak, ibu dan sekalian, peringatan tahun baru Islam itu erat sekali dengan peristiwa yang namanya apa, Pak? Hijrah. Okay? Erat sekali dengan peristiwa yang namanya hijrah. Sehingga kemudian tahunnya disebut Hijriah. Lalu kapan penetapannya itu? Kapan, Bu? Ditetapkan Islam punya tahun baru atau Islam punya tahun Hijriah. Itu kapan ditetapkan? Kapan? Di zamannya sinten? Sayyidina Umar, nggih, alhamdulillah betul. Sayyidina Umar. Berarti nanti perhitungannya mundur, nggih. Sebab dimulai perhitungannya itu ketika peristiwa hijrah. Lalu siapa yang mengusulkan ini? Yang mengusulkan adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, para jamaah sekalian, berdasarkan perhitungannya, kalau Masehi itu didasarkan pada perputaran Masehi matahari, okay, matahari. Kalau Hijriah berdasarkan bulan. Nah, dua hal ini atau dua perputaran ini semuanya dipakai dalam peribadatan yang kita lakukan. Contoh, matahari itu dipergunakan untuk memperhitungkan apa, Pak? Waktu sholat. Oke, waktu sholat. Bulan diperuntukkan untuk puasa dan lain-lain. Jadi jangan sampai kemudian puasa itu dilandaskan atau berdasarkan matahari. Kalau berdasarkan matahari nanti kasihan yang bagian musim panas terus. Misalnya ditentukan puasa itu hari bulan Desember misalnya. Nah, bagi sebagian bulan Desember itu ada yang hujan terus. Tapi di sisi lain bulan Desember itu ada yang kemarau. Nah, ini kasihan yang bagian kemarau. Sehingga nanti berputar itu. Puasa itu selalu berputar. Berputar terus. Kenapa berputar? Karena ada selisih antara Hijriah dan Masehi. Ada yang tahu, Pak, berapa, Pak, selisihnya? 11, okay. Kadang 11, kadang 10. Sebab perhitungannya, kalau Hijriah itu atau bulan itu 354 sampai 355. Pinten? 354 sampai 355 itu kalau Hijriah. Kalau Masehi 365 dan ada yang 366 yang disebut dengan tahun apa, Pak? Tahun Kabisat. Jadi setiap
4 tahun ada tambahan 1 hari. Biasanya di bulan Februari. Februari itu kalau hari tahun-tahun biasa 28. Di tahun kabisat 29. Nah, kira-kira begitu nggih. Itu perbedaan antara Hijriyah dan Masehi. Kalau Masehi itu kapan dimulainya? Kapan, Pak? Maksudnya perhitungannya dimulai sejak kapan? Masanya siapa? Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Masehi, Al-Masih, The Mesihah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, apa, Pak? Kristus, okay? Itu terjemahan Al-Masih. Apa Al-Masih itu? Usapan. Jadi Nabi Isa itu terkenal dengan mukjizat yang disebut dengan usapan. Orang diusap gini sudah sembuh. Sehingga beliau disebut dengan atau diberi gelar Al-Masih. Kira-kira begitu ya. Lalu apa istimewanya hijrah itu? Hijrah itu kan cuma pindah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Apa istimewanya pindah? Kan biasa saja kita pindah. Nah sekarang jenengan saya tanya, jenengan di Surabaya mulai kecil, mulai lahir, membangun bisnis di Surabaya, sampai punya uang triliunan, punya aset sedemikian rupa, berupa tanah, bangunan dan lain-lain. Tiba-tiba disuruh pindah ke Jakarta. Sementara di Jakarta belum tahu mau kerja apa. Nah, berat napa berat Pak kira-kira? Berat, okay? Sehingga peristiwa hijrah ini peristiwa yang sangat luar biasa, berat. Sementara asetnya tidak bisa dibawa ke sana. Kalau sekarang ada surat-surat berharga Pak, okay? Ada sertifikat dan lain-lain. Kalau dulu kan tidak ada, jadi tinggal ya sudah buyar. Makanya kemudian ketika orang-orang Muslim hijrah ke Madinah, itu semua hartanya itu dirampas oleh orang-orang Quraisy yang nantinya diperjualbelikan, diperjualbelikan ke Syam. Harta apapun tidak boleh dibawa. Ada seorang yang namanya Suhaib bin Sinan itu, dia ini ahli dalam hal membuat peralatan perang. Dia masuk ke Mekah, bukan orang Mekah, dalam keadaan bahasa Jawa ini ngelundung semprong. Ini anak-anak umur niku mboten semur Pak, ngelundung semprong. Ngelundung semprong ini mboten beto napa-napa, nggih. Belas gak nggawa apa-apa, nggih. Basa Madura napa basa Surabaya napa? Bonek, nggih. Bonek. Di Mekah dia kaya raya, nggih. Punya simpanan emas dan lain-lain. Mau hijrah, emas-emasnya itu disimpan, ditanam ke dalam tanah itu. Tetapi oleh orang-orang Mekah dicegat kemudian. Kalau kamu mau menunjukkan di mana hartamu, maka saya bebaskan kamu untuk hijrah. Enggak saya apa-apakan. Akhirnya ditunjukkan. Lalu apa komentar Nabi? Nabi mengatakan, sungguh beruntung Suhaib bin Sinan. Perdagangannya dengan Allah sungguh sangat beruntung. Dia akan mendapatkan surga. Jadi berat namanya hijrah itu Pak. Yang perlu kita ketahui juga, tanah di sekitar Masjidil Haram itu kira-kira mahal di mana Pak? Di sini apa di sana? Di sana Pak. Di sana itu sekarang 1 meter itu kira-kira 7 miliaran Pak. 7 miliar oleh 1 meter loh Pak. Dan itu juga ketika dulu, karena Ka'bah ini luar biasa, orang-orang semuanya datang ke Ka'bah. Harganya juga begitu, jadi dikeruskan dengan emas gitu. Dan seorang yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu kan tidak mungkin punya tanah kok cuma 1 meter, 2 meter kan tidak mungkin. Pasti bermeter-meter, berapa miliar, berapa sampai kayak saya nyebut kangelan, berapa
triliun itu yang ditinggal itu. Berat Pak. Sehingga kemudian hijrah ini diperingati menjadi tahun baru atau diabadikan menjadi tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Jadi hijrah itu yang pertama di tahun ke-6 kenabian ke Habasyah. Kemudian di tahun ke-10 kenabian, yaitu Nabi dengan putra angkatnya Zaid ke Taif, dan yang terakhir adalah ke Madinah. Itu hijrah. Nah, para bapak dan ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang luar biasa yang ditulis di dalam kitab An-Nawazir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi. Ada seorang yang sering disampaikan kisah-kisahnya karena memang menarik mungkin. Namanya Abdullah bin Mubarak. Sering dengar kata ini ya? Ini ulama besar di zamannya. Sinten mau? Abdullah bin Mubarak. Seorang sufi, seorang ulama besar. Ini suatu saat menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Nah, dulu haji enggak seperti sekarang Bang, jubel-jubel. Paling dulu itu ribuan. Ya, ribuan. Nah, di saat dia tawaf, kemudian dia ngantuk, bersandar di Ka'bah, kemudian tertidur bukan tidur. Ia kemudian bermimpi, melihat atau mendengar ada malaikat yang bercakap-cakap dengan temannya. Temannya malaikat sinten Pak? Malaikat maksudnya jenengan. Temannya malaikat. Ngomong-ngomong, Kemudian malaikat ini salah satunya mengatakan, jamaah haji sekarang ini ada berapa? Kata gitu. Yang lainnya menjawab, ya kira-kira 600.000 jamaah. Kalau sekarang berapa? 2,6 jutaan. Nah ini masih 600.000. 600 berapa sekian, berapa kalinya itu? 600.000 jamaah. Jawab malaikat yang lainnya begini. Berapa banyak dari mereka yang diterima hajinya? Nah, ini penting. Berapa banyak yang diterima hajinya? Kata malaikat yang satu, kok kita aneh ndak ada itu. Masya Allah. Jadi ini mungkin kalau dikeruskan sekarang, hajinya niatnya kurang pas. Mungkin mau menyalon, mau jadi caleg, kemudian supaya di depannya ada H, kemudian berangkat haji. Mungkin begitu. Jadi dari 600.000 jamaah itu tidak ada yang diterima hajinya. Masya Allah. Mendengar percakapan ini, Abdullah bin Mubarak ini kan termasuk yang haji. Ini menangis Abdullah bin Mubarak ini. Menangis. Bagaimana mungkin jamaah haji yang sebesar itu tidak ada yang diterima. Masya Allah. Ia kemudian menangis. Nah, sambil bergetar ya, ini malaikat kemudian didengar melanjutkan ngobrolnya. Namun ada seseorang yang meskipun dia tidak datang haji pada tahun ini, tetapi ibadahnya diterima dan seluruh dosanya diampuni berkat dia. Seluruh dosanya diampuni karena mengerjakan sesuatu. Nah, ini menarik Mbak. Sesuatu ini apa? Bahkan berkat orang ini, seluruh ibadah haji mereka, yaitu 600.000 orang tadi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi orang ini tidak berangkat haji, tetapi hajinya
justru diterima, dan sebab dialah kemudian seluruh jamaah haji itu diterima. Amalan jamaah haji itu diterima. Kenapa bisa begitu, kata malaikat yang lain? Ya, itu kehendak Allah. Maka yang malaikat yang satu kemudian mengatakan, sopo, ono wong sing model ngono ku sopo? Siapa dia? Maka yang satu menjawab, dia adalah Ali bin Al-Muwafiq, seorang tukang sol sepatu yang berada di kota Damsyik, Damaskus. Damaskus ini pundi, Pak? Syria, nggih. Dia adalah Ali bin Al-Muwafiq atau Muwafiq, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di kota Damsyik, yaitu bagian dari Damaskus. Maka para jamaah sekalian, mendengar ucapan itu, Abdullah bin Mubarak langsung terbangun dari tidurnya, dan sepulang haji dia langsung mencari orang yang bernama Ali bin Muwafiq yang tinggal di kota Damsyik. Masya Allah. Lalu sampainya di sana, dia langsung mencari. Namanya kan sudah jelas. Tidak seperti sekarang. Kalau namanya sudah jelas, alamatnya nggak jelas, alamat angel. Kesiwalan kok tanya namanya Mas Said misalnya, Said yang mana banyak. Tapi ini zaman dulu, orang bilang Ali bin Muwafiq, tukang sol, sudah banyak yang kenal. Nah, sesampainya di sana, kemudian Abdullah bin Mubarak ini menanyakan kepada Ali bin Muwafiq ini, saya hendak tahu, adakah sesuatu yang engkau perbuat sehingga kemudian saya melihat malaikat itu bercakap-cakap seperti itu. Nah, orangnya sendiri ini belum paham apa yang dimaksud. Dia itu sudah dicatat haji terus diterima, terus gara-gara dia semua orang yang melakukan ibadah haji itu diterima, dia belum tahu. Ya nggak ada yang ngasih tahu, Pak. Masya Allah, atau malaikat ngasih tahu, kan tidak mungkin. Kata Ali ini, saya kok enggak paham apa yang sampean bicarakan itu. Enggak, gini saya ingin tahu sampean punya amalan apa sebelum haji itu, sebelum masa-masa haji itu. Coba ceritakan, sehingga saya kok bermimpi seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Maka kemudian Ali bin Muwafiq ini bercerita, beliau mengatakan, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari itu saya menyisihkan uang, hasil kerja saya dari sol sepatu itu, saya sisihkan, saya tabung, saya celengi, sehingga saya kemudian mengumpulkan uang atau bisa mengumpulkan uang senilai 350 dirham. 350 dirham. Dirham itu uang, keping uang yang berupa perak, Bu, ya. Jadi nilainya jauh dengan dinar. Kalau dinar itu keping uang yang berupa emas, kira-kira 4 gram. Kalau dinar ini jauh nilainya. Nilainya paling satu dinar itu, kalau zaman dulu ya, 80.000 kalau dikurskan sekarang. Kalau dikurskan sekarang. Sementara dinar itu kalau dikurskan sekarang, kalau harga emas 1 juta berarti 4 juta, jauh. Nah, saya sudah siap untuk berangkat haji. Tapi kan Anda batal, nggak berangkat haji, kata Abdullah bin Mubarak ini. Benar. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika istri saya hamil, itu ngidam. Ternyata ngidam ini dari zaman dulu. Nggak tahu dibuat-buat apa temenan ngidam itu. Istri saya ngidam. Istri saya ngidam, itu mencium bau masakan yang harum. Ya sebenarnya biasa saja menurut
menurut Ali bin Muafiq ini. Tapi menurut istrinya baunya harum, pengen sekali. Maka kemudian Ali bin Muafiq ini mencari sumber, di mana sih orang masak kok baunya sampai istri saya tercium harum itu. Dicari, disedot-sedot ngaten, ditelusuri, maka ketemulah ada rumah yang sudah tidak layak huni, ya. Ada rumah yang tidak layak huni. Di situ ternyata ada seorang janda yang mempunyai 6 orang anak, masih kecil-kecil, ditinggal mati suaminya. Kemudian janda ini ditanya, wahai saudariku, istri saya tadi ngidam karena bau masakanmu itu sampai ke rumah saya. Apakah boleh saya minta sedikit? Katanya, ya. Apakah boleh saya minta sedikit? Ya, sebagai tombol supaya enggak ngidam, enggak ngiler biasanya, enggak ngiler. Kata wanita ini, jangan Tuan, karena masakan ini halal bagi saya dan haram bagi engkau. Masya Allah. Ini semakin heran. Loh, masa ono masakan kok halal bagi sampean, haram bagi saya? Apa bisa begitu? Saya beli enggak apa-apa, berapapun yang mau sampean jual, saya beli enggak apa-apa. Karena istri saya ngidam, nanti anaknya ngileran. Nah, para jamaah sekalian, kemudian wanita ini menjelaskan bahwa begini Tuan, kami ini dengan anak-anak yatim ini sudah beberapa hari, hampir 3 hari ini belum kemasukan apa-apa. Kemudian saya nemu bangkai ayam itu, kemudian saya masak. Masya Allah. Mendengar itu kemudian Ali bin Muafiq ini kemudian deretes air matanya, menangis. Lalu ia kemudian pulang. Bekal yang sudah disiapkan untuk haji itu kemudian dinaikkan ke dalam keledai, ke atas keledai, kemudian dibawa ke rumah janda ini, kemudian masakan itu jangan dimakan. Ini saya kasih bahan makanan. Jadi semua harta yang disiapkan untuk haji itu kemudian disedekahkan untuk janda tadi. Masya Allah. Berat ini Pak. Jenengan sudah daftar, sudah dapat panggilan, tinggal pelunasan, ketemu orang yang memang benar-benar membutuhkan, kemudian gimana nih ya? Gimana ini ya? Nanti kalau saya kasihkan enggak jadi berangkat haji, batal. Nah inilah para jamaah sekalian, luar biasanya ibadah sosial itu. Maka dengan berat hati, sama dengan kita, Ali bin Muafiq ini menyodakohkan seluruh barang-barang persiapan. Jadi kalau dulu itu bukan uang, perjalanannya panjang, disiapkan barang-barang makanan untuk perjalanan. Bahkan ada yang membawa hewan ternak. Untuk apa Pak kira-kira? Dibeleh, tiap jalan dibeleh. Nanti sampai sana lagi dibeleh. Kalau enggak gitu, gimana cara makannya? Supaya bisa dapat daging segar. Kira-kira begitu. Maka kemudian sekali lagi barang-barang yang sudah disiapkan untuk haji itu disedekahkan semuanya untuk janda. Sehingga janda tadi terselamatkan memakan barang yang haram atau daging yang haram tadi. Dengan demikian kira-kira itulah penyebab daripada dia tidak berhaji tetapi sudah niatnya wis temenan Pak ya. Niatnya wis temenan. Buktinya apa? Nyelengi misalnya ya. Nyelengi
bahkan sudah mau berangkat, tetapi gara-gara punya tetangga yang kondisinya sangat luar biasa, tidak punya, maka kemudian persiapan itu diberikan semua kepada tetangganya itu. Justru yang ini ternyata menjadi penyelamat seluruh jamaah haji yang haji pada waktu itu, pada tahun itu. Jadi orang ini tidak haji, tetapi ditulis haji mabrur, kemudian orang-orang yang asalnya hajinya tidak diterima, justru diterima karena perbuatan daripada Ali bin Muafiq, seorang tukang sol sepatu itu. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan para jemaah sekalian, ini sering saya ulang. Sebenarnya apa niat itu? Kok niat itu lebih utama dibanding pekerjaannya? Niat itu adalah kesungguhan. Kalau jangan ditanya, sampean pengen haji? Ya pengen, tapi tidak ada usaha sama sekali. Ya gak pernah nabung, ya gak pernah ke bank untuk buka rekening. Itu namanya belum niat. Sebab niat itu adalah kesungguhan. Ada anak sekolah datang klewes. Apa kata orang-orang? Sampai nanti nak sekolah gak niat belas, gak niat bang. Lainnya bunyi teng gitu terus. Kalau sudah tahu telat ya mestinya lari toh. Tapi ini wis muni, sekolah ini wis muni kok sik klewes. Orang akan mengatakan sampai niku sekolah gak niat belas. Berarti niat itu adalah kesungguhan. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, kalau kita sudah bersungguh-sungguh, berniat, maka itulah yang akan menjadi catatan. Walaupun misalnya, jenengan sudah berniat haji, sudah nabung, sudah nyelengi, ternyata belum sampai berangkat. Ini tetap akan ditulis sebagai orang yang sudah berhaji. Demikian para jemaah sekalian yang biasa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.